Tablet Android itu sering banget punya masalah yang cukup serius sih. Dipakai multimedia, dipakai buat hiburan sih oke, tapi ketika dipakai buat kerja, rasanya tuh serba nanggung. Keyboardnya kadang kurang nyaman dibandingin laptop yang sering kita pakai, stylusnya juga harus dibeli terpisah, jadinya fitur produktivitasnya pun semuanya jadi serba nanggung, dan akhirnya balik lagi pakai laptop. Tapi beda dengan Lenovo Yoga Tab yang udah gue pakai ini. Karena Lenovo ngemas tablet ini agak berbeda nih dengan tablet pada umumnya. Keyboardnya ada, trackpadnya udah termasuk, dan stylusnya juga ada. Dan mumpuni juga buat ngedukung produktivitas maupun kreativitas kalian pakai tablet ini. Dan gue udah semingguan nekat nge-challenge diri gue buat kerja full pakai tablet ini, dan overall enjoy aja tuh. Pertama ngomongin soal desain dulu kali ya. Jujur, gue sendiri nggak pakai laptopnya Lenovo, tapi gue menikmati, enjoy juga lihat desain-desainnya laptop dari Lenovo. Kelihatannya solid, terus profesional dan premiumnya tuh berasa banget. Termasuk juga di Yoga Tab, desainnya tuh sebenarnya sederhana aja, tapi ya tipikal Yoga series. Premiumnya dapet, kelas mahalnya dapet, dan build quality-nya emang dibikin seserius itu. Feel-nya tuh bukan kayak megang tablet yang ringkih, terus materialnya dari plastik, ya kayak tablet murahan, dan kalaupun nggak pakai casing, tepian bodinya dibikin nggak terlalu menyiku. Jadi kalaupun telanjang kayak gini, ya dipegang pun masih enak aja gitu buat on the go. Dan ukurannya juga lumayan ringkas buat sebuah tablet. Material unibody metalnya ini cuma setebal 6,2 mili, terus bobotnya juga nggak lebih dari 500 gram, tepatnya 458 gram. Jadi dipakai dimasukin ke tas, dibawa meeting, ditenteng kemana-mana. Bahkan gue sempet juga pakai tablet ini nonton film di kereta, juga asik-asik aja gitu ya. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu pamer gitu ya, bawa device seukuran tablet gede di komuter lain. Tapi ya tablet ini emang asik aja gitu buat dibawa kemana-mana. Layarnya Lenovo Yoga Tab itu 11,1 inch, jadi ini ukuran yang cukup ideal, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Jadi ukurannya standar lah ya, 11,1 inch ini nggak terlalu wah kayak tablet ukuran 14 inch. Dan layarnya juga udah pakai panel PureSight Pro, itu resolusinya 3,2K, refresh rate-nya 144Hz juga. Terus tingkat kecerahannya udah 800 nits, udah Dolby Vision pula, dan cakupan warnanya, kedalaman warnanya itu 98% di CIP3. Jadi cara kualitas visual sih udah oke lah ya buat mata kalian. Nah, buat ngedukung layarnya yang 11,1 inch, jadi di dalam paket pembeliannya Lenovo tuh kasih aksesoris namanya Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack. Nah, keyboard ini nggak nyambung lewat Bluetooth, itu yang asik. Jadi di bagian bawah tablet tuh ada pogo pin. Di keyboardnya juga ada pogo pin, jadi kita tinggal pasangin aja, dan otomatis keyboardnya nyambung. Terus semuanya serba magnetik, jadi kita nggak usah lepas pasangnya ribet, tinggal tempelin aja dan udah jadi deh nih keyboard pack buat Lenovo Yoga Tab. Dan otomatis ini yang menariknya, otomatis kita ketika keyboardnya dipasangin ke tablet, mode dari Lenovo Yoga Tab itu berubah jadi PC mode. Nah, PC mode ini kasih tampilan yang mirip-mirip ala Windows PC. Jadi tampilan aplikasi yang dibuka itu bakal window gitu, pop out. Terus juga kalian bisa bebas buka lebih dari bahkan 3-4 aplikasi dan bisa resize tampilan aplikasinya. Mirip banget kayak Windows. Terus kalau kalian mau juga ada sebenarnya paket bundling dengan Lenovo Tab Pen Pro, itu stylusnya Lenovo gitu. Sebenarnya itu buat kalian yang suka ngegambar atau suka nuangin ide kalian di atas layar tablet. Karena stylus ini tuh ngedukung 8192 tingkat tekanan. Jadi kalau mau neken-neken banget itu buat tulisan tebel atau agak tulisannya tipis, ya tinggal diangkat dikit aja, itu sangat sensitif dengan tekanan. Terus juga udah support haptic feedback juga, ada tilt detection, ada palm rejection juga, dan ujung penanya itu 1,4 mili. Ya mirip-mirip kayak pensil gambar lah. Sedikit kali ya bahas soal keyboardnya. Ini yang menarik sih, karena keyboardnya tuh udah ada trackpadnya nih di sini, dan otomatis kelihatan kursornya juga di bagian layar. Trackpadnya udah ngedukung multi-touch, terus juga kayak ketuk 2 kali buat accept gitu ya misalnya, itu juga udah ngedukung banget. Jadi kontrolnya udah familiar banget lah buat kalian pengguna MacBook misalnya atau pengguna laptop Windows, ini udah familiar banget karena kontrolnya tuh bener-bener mirip. Terus
tombol di keyboardnya juga enak banget buat ngetik. Travel key-nya pas, jarak antar tombolnya juga pas, minim banget untuk typo. Asik lah ya. Kurangnya satu sih, kalau dipakai main game, mungkin ini saran juga ya buat brand-brand teknologi juga yang menyertakan keyboard buat tabletnya. Mungkin kedepannya kasih opsi kali ya buat gue misalnya pengen main game juga, dan keyboard tuh bener-bener jadi input buat kontrol si karakternya. Gue kayak main game RPG atau main game GTA San Andreas gitu ya di tablet, ya tetap kontrolnya di layar gitu. Padahal gue pengen banget kontrolnya tuh di keyboard, jadi bener-bener makin berasa kayak pegang laptop Windows. Itu aja sih sarannya. Mungkin kedepannya juga ada ya fitur kayak gitu sebagai tambahan. Sekarang kita ngomongin soal performance nih. Jadi Lenovo Yoga Tab itu pakai dapur pacu yang premium, yang high-end lah ya, tapi nggak sekenceng tablet-tablet terbaru kali tahun ini yang kelas flagship, karena prosesornya cuma pakai Snapdragon 8 Gen 3. Kenceng, tapi nggak sekenceng Snapdragon 8 Elite Gen 5 misalnya, atau Snapdragon 8 Gen 5 gitu ya, nggak sekenceng dua chipset tadi, cuman ya lumayan. Dipaduin sama RAM 12GB, storage-nya 256GB, terus tablet ini juga udah ngedukung Wi-Fi 7, dan yang jadi catatan, nggak ada dukungan 4G LTE, jadi cuman Wi-Fi aja. Secara hardware emang performance-nya udah harusnya sih rata kanan ya buat seukuran tablet harga 10 juta, tapi yang jadi kelebihan utama dari tablet ini adalah fitur AI-nya. Selama seminggu gue pakai tablet ini, dan gue sendiri sebagai seorang jurnalis, reviewer juga, sering liputan juga, so sibuk ya. Tapi ya, asik sih pakai tablet ini, apalagi didukung sama rangkaian fitur AI yang relevan banget lah buat kerjaan gue. Salah satunya adalah Lenovo Smart AI Input. Nah, fitur ini tuh terintegrasi sama Google Gemini, jadi bisa dipakai buat ngebantu menulis teks, ngerapiin ide lah ya, atau mencari informasi, dan cara pakainya tuh gampang banget. Karena di tabletnya, di keyboardnya itu ada tombol Smart Key, ini di samping delete gitu, di sini. Kalian tinggal tekan aja dan keluar kayak simbol dan 2 kali, terus kasih prompt-nya, terus ditutup lagi dengan simbol dan 2 kali, dan otomatis langsung diproses di tabletnya langsung, jadi nggak usah buka aplikasi pihak ketiga atau aplikasi tambahan lagi. Ini tuh mirip-mirip kayak Microsoft Copilot di laptop Windows, tapi dibikin lebih simple lagi. Terus ada Lenovo AI Live Transcript. Nah, ini tuh sebenarnya berfungsi ketika kalian seringnya video conference atau ada sesi online, atau mungkin lagi nonton tontonan playback yang berbahasa asing. Terus kalian nggak ngerti gitu, ini ngomong apa nih bule gitu ya. Nah, Lenovo AI Live Transcript tuh bisa banget kebantu kalian, karena dukung banyak banget bahasa, dari Inggris, Indonesia, China, banyak banget. Memang sih nggak 100% akurat, jadi kalian harus lihat lagi, harus dicek lagi, tapi seenggaknya mengertilah apa yang bule-bule omongin gitu ya. Jadi nggak terlalu bengong juga kalau lagi video conference. Terus juga ada fitur yang sebenarnya lebih relate sama Lenovo Tab Pen Pro, stylusnya, namanya Smart Capture. Nah, kalau ini kalian tuh pakai pennya nih ya, tinggal ngelingkarin objek yang pengen kalian ambil, yang menarik gitu ya. Terus AI bakal memisahkan objek tadi dengan latar belakangnya, dan kalian tinggal tempelin, misalnya ke materi presentasi, ke catatan kalian, terserah. Jadi mirip kayak drag and drop stiker gitu. Nah, seamless lah ya berasanya. Terus juga ada fitur Sketch to Image, ini di Lenovo Notepad. Ya, kalau kalian gambarnya jelek, terus pengen dibikin bagus, ya Sketch to Image ini ngebantu banget. Jadi banyak gaya, ada 3D, ada watercolor, dan sebagainya. Biasanya kan kalau motret liputan, atau misalnya lagi ikutin sesi online, lagi-lagi, kalau lagi nge-capture, terus ada fitur di Lenovo nih, ada AI Super Res. Nah, fitur ini bisa ningkatin resolusi sampai up to ke 4K. Jadi tinggal ditekan aja di Notepad, di Lenovo Notepad, terus pilih di AI Super Res. Asik banget lah ya, secara fitur ini emang banyak kebantu buat gua sendiri buat kerja, dan masih di Notepad, dan ada beberapa fitur lain. Misalnya ada AI Continue Writing, terus juga ada AI Rewrite, ada AI Summarize, dan fitur ini tuh ya sesuai gunanya. Kayak Continue Writing itu misalnya kalian baru nulis setengah, pengen diakhirin, atau pengen ada penutupnya gitu. Nah, AI Continue Writing bisa bikinin buat kalian. Terus AI Rewrite juga bisa ngolah lagi tulisan yang udah kalian bikin, meskipun maksimal tulisan yang bisa diolah itu 5.000 kata. Cuman khusus buat yang Summarize, entah kenapa hasilnya selalu keluarannya bahasa Inggris, meskipun tulisan gue udah gue tulis pakai bahasa Indonesia. Gue belum menemukan pengaturannya, cara outputnya biar keluar bahasa Indonesia juga, tapi
semoga ini jadi masukan buat Lenovo untuk update berikutnya. Buat kalian yang penasaran soal performance-nya, misalnya udah, kalau AI mah udah biasa gitu ya, nah performance-nya kayak gimana? Nih di Antutu, gue udah ngetes. Di Antutu Benchmark versi 11, Lenovo Yoga Tab itu core-nya tembus di 2,4 juta poin. Jadi ya skor yang tinggi loh untuk sebuah tablet, apalagi ya pakai Snapdragon 8 Gen 3 juga. Terus gue ngetes di Geekbench 6 juga skornya udah tinggi, misalnya 1473 poin buat single core dan 4364 poin buat multicore-nya, dan buat ngetes GPU-nya gue pakai 3D Mark with Live Stress Test. Ternyata stabilitasnya juga tinggi, 83%, dengan skor tertingginya di 15.390 poin. Untuk tingkat FPS-nya itu 46 sampai 112 FPS. Jadi untuk main game sih udah pasti oke banget. Dan gue sendiri mainin ada 2 game berat yang gue mainin di tablet ini. Ada Where Wind Meets, itu game yang berat, puluhan giga gue nginstalnya, lama banget asli, tapi lancar banget di tablet ini. Terus ada GTA San Andreas juga, ya flashback dikit lah ya, zaman-zaman sekolah dulu di rental PS gitu ya. Dan menarik banget mainin game tadi di layar segede ini. Jadi ya cukup memuaskan, apalagi dengan baterainya di 8860 mAh. Kayak gue pas main games Where Winds Meet, itu kayak kurang lebih 2 jam, 1 jam 50 menit sekian, itu cuman baterainya berkurang 25%. Terus kalau dipakai buat kerja, jadi gua kalau kerja pakai tablet ini tuh otomatis nyalain PC mode dan buka banyak aplikasi, dan aplikasi yang sering gua pakai adalah Google Chrome. Google Chrome kita tahu sendiri ngabisin banyak banget resource. Google Chrome, terus ada Gmail juga, ada Notepad juga, ada Google Docs juga ya, sering gue buka. Banyak aplikasi dalam satu sesi, misalnya kerja 1 jaman gitu ya, turunnya itu sekitar 10-13% kalau untuk sesi kerja full di 1 jam. Jadi ya cara daya tablet ini emang udah oke, performance-nya oke, baterainya juga lumayan tahan lama. Dan untuk charging, tablet ini udah ngedukung fast charging juga. Terus di adapter charger yang tersedia di paket pembelian itu adapter charger 45 watt, jadi lumayan. Udah support power delivery juga, jadi bisa kalian pakai buat ngecas laptop. Kalau kalian bawa tablet itu, terus bawa handphone, bawa banyak aksesoris, asalkan Type-C, satu charger tadi bisa dipakai buat banyak device. Jadi lebih enteng lah ya kalau dibawa kemana-mana. Ngomongin fitur lainnya, hampir lupa juga. Lenovo Yoga Tab itu punya 4 speaker. Jadi 2 speaker di kiri dan di kanan kalau kalian pakai tablet ini landscape. Terus juga udah dituning juga sama Dolby Atmos, jadi lumayan. Dan 4 speaker ini terdiri dari 2 bass dan juga 2 tweeter. Jadi cara dentumannya udah pasti empuk lah ya, nggak terlalu cempreng juga. Terus juga kamera depannya 13 megapiksel buat VCon, enak banget. Kamera belakangnya 13 megapiksel juga, udah autofocus, dan ada kamera sekunder 2 megapiksel. Sebenarnya lumayan mewah juga untuk ukuran tablet. Tablet ini juga udah berjalan di Android 15 dan dapetin jaminan 3 kali update sampai Android 18. Terus patch keamanannya kalian bisa dapetin sampai 4 tahun. Kesimpulannya, Lenovo Yoga Tab ini ya emang dibikin cukup serius buat menunjang produktivitas penggunanya. Jadi ini bukan tablet olah-olah cuman buat hiburan aja, buat nonton aja, buat main game casual, tapi enggak. Bener-bener gue pakai buat kerja pun asik banget, enak banget, asalkan pakai keyboardnya ya. Terus secara performance nggak ada kendala, baterainya juga enak, awet, jadi seenggaknya sekali ngecas buat seharian masih aman. Layarnya juga asik buat dipandang, apalagi kerja 9 to 5, enak lah buat memandang layar tablet ini. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Terus fitur AI-nya juga lengkap, beneran ngebantu lah ya, mempersingkat atau memperpendek kali ya durasi satu kerjaan untuk pindah ke kerjaan lainnya. Jadi lebih dibantu oleh fitur AI dari Lenovo Yoga Tab ini. Tapi satu pertanyaan yang mungkin ya yang bakal kalian tanyain, jadi tablet ini bisa gantiin laptop sepenuhnya nggak sih? Menurut keyakinan saya sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau kalian kerjanya yang mungkin cuma ngetik, editing gambar pun ya editing gambar biasa aja, risetnya masih bisa di browser, di fitur-fitur AI kayak ChatGPT, Gemini, atau Perplexity, tablet ini sebenarnya bisa ngeganti laptop kalian. Karena gue pun seminggu kerja pakai tablet ini bener-bener nggak nyentuh laptop sama sekali ya untuk kerja di kantor. Tapi kalau buat kalian yang content creator atau heavy user, misalnya ngedit video 4K sejam misalnya, kayaknya bakal kurang maksimal pakai tablet ini. Tetap butuh laptop Windows, atau butuh MacBook, dan butuh secondary screen gitu ya buat memaksimalkan kerjaan kalian. Jadi sekali lagi ya, kalaupun kalian butuh tablet ini buat kerja,
Ya buat kerja, menurut gue kerja yang casual aja, kerja kantoran ataupun kerja yang nggak butuh perangkat dengan sumber daya yang rata kanan. Jadi tablet ini lebih cocok lah ya buat harga di 10 jutaan. Jadi gitu aja sih review gua seminggu kerja pakai Lenovo Yoga Tab ini. Like video ini, kasih komen dan share jangan lupa.